Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Meraih Kebahagiaan karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah judul Kesenangan dan Kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia yang paling bahagia adalah orang yang meninggalkan kelezatan yang sementara untuk kelezatan yang abadi. Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dr. Dan Becker, Direktur The Life Enhancement Program at Canyon Ranch, New York, menceritakan kepada kita salah satu kliennya. Berbeda dengan pasien-pasien yang datang kepada psikiater pada tahun 70-an di Amerika, klien-klien milenium ketiga berasal dari orang-orang yang secara material sukses. Dalam bab sebelumnya, kita menggambarkan penderitaan orang Amerika setelah mengalami loncatan kenaikan pendapatan. Mereka menggunakan pendapatan yang begitu tinggi untuk meraih kebahagiaan. Tetapi di tengah jalan, mereka mengacaukan kesenangan, pleasure dengan kebahagiaan. Ada macam-macam kesenangan. Salah satu di antaranya ialah memiliki barang-barang yang mewah, bukan karena membutuhkan, tetapi karena semata-mata menginginkan. Mereka bilang menanglah dia yang mati dengan mainan yang paling banyak, kata seorang eksekutif minyak Texas yang berusia 48 tahun sambil jari-jarinya mempermainkan kancing emas pada lengan jas berbahan kashmir. Ia berusaha meyakinkanku, sebetulnya meyakinkan dirinya, bahwa lebih baik dia mengambil pekerjaan baru. Pekerjaan yang ditawarkan kepadanya akan membantu dia untuk membeli 2 buah mainan baru yang selalu ia inginkan, kapal dan pesawat. Tetapi ia sudah punya pesawat turboprop berpenumpang 8 orang dan kapal persiar berukuran 52 kaki. Jadi saya tanya dia, apakah pekerjaan barunya menawarkan uang besar? Betul, kompensasi keseluruhan untuk 1 unit selama kontrak 3 tahun. 1 apa? Sorry, 1 unit adalah 100 juta. Ia tertegun dan menatap wajahku. Dolar. Pastilah mereka sangat menginginkan Anda. Tidak sebanyak seperti saya menginginkan pesawat itu. Kukatakan kepadanya bahwa apa yang ia ceritakan tampak seperti nafsu yang untuk memiliki, keinginan yang dipisahkan dari kebutuhan. Aku menyebutnya keinginan ngawur, atau dalam bahasa orang Texas, one on one in. Tetapi ia sudah keburu berceloteh menggambarkan secara bertele-tele tentang pesawat itu. Cruise pada 60.000 kaki, kecepatan 600 mil per jam, berbicara bahasa Jepang, membuat shuffles, pokoknya aku tidak tahu semuanya. Jenis Falcon 50 bermesin ganda yang ia inginkan baru muncul tahun yang lalu saja. Aku sudah lama berburu pesawat seperti ini, katanya dengan pandangan rakus di matanya. Aku masih ingat kata berburu yang ia pergunakan, karena pada saat itu kata-kata itu sangat pas dengan teori yang aku kembangkan. Keinginan untuk memperoleh benda-benda material berasal dari dorongan primitif untuk berburu, dorongan yang memungkinkan nenek moyang pemburu untuk mempertahankan hidupnya.
Aku mengerti dorongan itu karena aku sendiri telah menjadi pemburu sejak kecil. Bagiku tidak ada yang lebih menyenangkan selain tenggelam sepenuhnya di dalam alam, berburu binatang dan membawa pulang buruan untuk memberi makan keluarga. Kegiatan seperti ini memuaskan hatiku, seperti juga kegiatan-kegiatan primitif lainnya seperti duduk di depan perapian atau terapung di telaga air biru yang hangat. Di Canyon Ranch, aku sering mendengar orang berbicara tentang berburu, intan, pesawat, rumah, lukisan, dan kapal pesiar. Tetapi apa yang sebenarnya aku dengar di balik semua percakapan itu adalah orang-orang yang berbicara tentang perburuan hadiah besar yang akan membebaskan mereka dari dua rasa takut yang menghantui manusia sejak zaman batu. Takut tidak punya cukup dan takut tidak dalam keadaan cukup. Banyak di antara orang ini sangat terpaku dengan buruannya. Di tengah-tengah panasnya perburuan, mereka merasakan gairah yang penuh energi yang mereka salah sebut sebagai kebahagiaan. Tetapi begitu perburuan itu selesai, mereka hampir tidak pernah puas. Mereka terdengar aneh. Eksekutif yang menginginkan pesawat lebih besar itu tersiksa karena perasaan kurang yang samar-samar. I need more, yang menurut pikirannya dapat dihilangkan dengan kepemilikan mainan yang canggih. Tetapi akhirnya aku meyakinkan dia bahwa menghasilkan lebih banyak uang dan kemudian membelanjakannya tidak akan membuat dia bahagia. Uang pada akhirnya akan membuat dia kurang bahagia karena ia harus mengikatkan dirinya dengan pekerjaan yang di situ tidak ada kenikmatannya. Lupakan uang, kataku, dan ikuti hatimu. Aku menyuruh dia untuk mencari pekerjaan yang ia cintai. Tidak ada seorang pun meninggalkan kantorku tanpa berjanji melakukan sesuatu. Bicara saja tidak cukup. Bicara itu murah, kecuali ketika berbicara dengan psikiater di Park Avenue. Dan untunglah ia benar-benar melakukan sesuatu yang berat dan nyata. Ia mendapat pekerjaan di tempat perlindungan binatang, mengurus anjing-anjing yang terlantar. Ia membersihkan seekor demi seekor, memberinya makan, membuatnya sehat dan segar, dan dengan menggunakan kemampuan menjualnya, ia meyakinkan orang-orang untuk memelihara anjing-anjing itu. Pada hari pertama ia bekerja, ia sudah merasa gila. Pekerjaan itu kotor, memalukan, dan memerlukan perhatian kepada segala hal kecuali dirinya. Dilepaskan dari segala statusnya, ia harus berusaha bahagia dengan siapa dia dan bukan apa pekerjaan dia. Kemudian, ketika keberuntungannya tidak tiba-tiba menguap, ketika orang masih senang kepadanya dan ketika dunia tidak hancur tanpa bantuan dia mulai merasa sehat. Ia menyadari bahwa ia punya cukup dan pekerjaannya meyakinkan dia bahwa ia cukup. Ia tidak merasa kurang. Ia merasa ia menjadi penyayang, rendah hati, dan ia merasa ia ikut menentukan hidup matinya anjing-anjing yang disayanginya. Ia kemudian bercerita kepadaku bahwa itulah pekerjaan terbaik yang pernah ia kerjakan. Akhirnya ia pindah kepada pekerjaan lain yang juga membuatnya bahagia. Ia berkata bahwa pekerjaan yang menyenangkan secara emosional adalah satu-satunya pekerjaan yang ingin ia lakukan, dan persetan dengan semua mainan itu. Ia tidak memerlukannya lagi. Ia orang yang berani dan luar biasa.
Bisakah Anda menjauh dari uang seperti itu untuk menemukan jiwa Anda? Ia telah memperoleh hal-hal yang tidak ia dapatkan hanya dengan menerbangkan pesawat yang lebih cepat. Altruisme, kebebasan, kepuasan, dan kedamaian, kebahagiaan. Pengusaha minyak itu mencari kebahagiaan dengan berburu kesenangan. Seperti kebanyakan orang-orang kaya, ia berburu mainan. Seperti kanak-kanak, ia merasa senang dengan memperoleh mainan dan mengumpulkannya. Seringkali ia tidak mempergunakannya. Orang seperti dia itu, menurut Erich Fromm, memperoleh kesenangan dengan memiliki, bukan dalam mengada, dalam having, bukan being. Saya ingat, ada banyak kenalan saya yang kaya raya merasa senang dengan mengumpulkan mainan berupa mobil-mobil mewah. Untuk itu mereka mengeluarkan biaya yang jauh lebih banyak ketimbang uang yang dikeluarkannya untuk mengurus orang tua mereka. Hampir jarang mereka mengendarai mobil-mobil mewah itu. Mereka merasa senang karena mempunyainya, bukan karena memperoleh faedah untuk dirinya. Sebagian orang kaya lainnya mencari kesenangan dengan berbelanja. Mereka menghabiskan waktu lebih banyak di mal ketimbang di gereja, masjid, atau rumah-rumah ibadah lainnya. Mereka mengumpulkan barang-barang yang umumnya tidak manfaat langsung baginya. Untuk menyimpan barang-barang mereka memerlukan rumah yang lebih besar. Di rumah itu disimpan segala hal kecuali diri mereka. Mereka telah kehilangan dirinya dalam pasar global. Lalu, di manakah orang miskin mencari kesenangan? Mereka sebetulnya lebih beruntung. Karena tidak punya uang, mereka dapat mencari kesenangan dalam kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan dana. Mengobrol dengan tetangga, bercanda dengan anak-anak, menonton TV, mendengarkan radio, berolahraga dengan alat-alat seadanya. Tentu saja, ada juga orang miskin yang mencari kesenangan dengan berlaga meniru orang kaya. Mereka melengkapi rumahnya dengan barang-barang kreditan dan membayar cicilannya dengan menjualnya kembali. Tidak jarang berikut rumahnya sekalian. Tentu saja, ada kesenangan yang dinikmati, baik oleh orang kaya maupun miskin. Mereka semuanya senang menikmati makanan enak dan minuman enak. Orang kaya merasa bahagia dengan minum minuman keras. Mereka semuanya memperoleh kesenangan dalam menghadiri hiburan apapun bentuknya. Mereka semua juga senang melancong ke objek-objek wisata, ke luar negeri bagi orang kaya, atau cukup ke tepi pantai yang terbuka bagi orang miskin. Karena kesenangan itu bagian tak terpisahkan dari kebahagiaan. Banyak di antara kita tidak sanggup membedakan di antara keduanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kata bahagia dan senang, silih berganti seakan-akan keduanya itu padanan kata. Seorang yang sudah kena pukul dipersilahkan untuk membalasnya. Setelah ia berhasil memukul balik lawannya, ia ditanya, "Kamu happy sekarang?" Saya sering mendengar pembicara memanggil para pendengarnya dengan ucapan, "Para pendengar yang berbahagia." Untuk bahagia memang kita memerlukan banyak kesenangan, tapi orang yang sedang menikmati kesenangan belum tentu bahagia. Betapa banyaknya orang yang tertawa terbahak-bahak untuk menyembunyikan kemelut hatinya. Betapa banyaknya orang yang merasa senang ketika menari di lantai dansa, padahal mereka menyimpan luka yang parah dalam hatinya. Orang bahagia pasti senang, tapi tidak semua yang senang pasti bahagia. Apa yang membedakan kesenangan dengan kebahagiaan? Kesenangan, kata Norman Rosenthal
dalam The Emotional Revolution adalah pengalaman sekilas yang berkaitan dengan ganjaran tertentu. Kebahagiaan adalah keadaan yang berlangsung lebih lama, yang berhubungan dengan penilaian pada kehidupan secara keseluruhan. Orang bahagia mengalami kesenangan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam pada itu, kesenangan tidak membawa kepada kebahagiaan bila tidak sejalan dengan atau bertentangan dengan tujuan seseorang. Kesenangan adalah emosi positif yang bisa diamati secara fisik pada kegiatan otak, arus neurotransmitter, atau mekanisme hormonal. Karena itu, Anda bisa menikmati kesenangan dengan merangsang salah satu bagian otak yang disebut pusat kesenangan, pleasure center. Tanamkanlah sebuah elektroda pada hipotalamus, rangsanglah secara elektrik, dan dopamin akan terbersit dengan deras. Dopamin adalah sejenis zat kimia yang dikeluarkan neuron untuk menimbulkan rasa senang atau rasa enak. Walhasil, kita dapat merasa senang dengan melakukan stimulasi otak. Rasa senang karena stimulasi ini disebut Brain Stimulation Rewards, BSR. Marilah kita ikuti sebentar proses BSR ini. Manusia, monyet, atau tikus dapat merangsang dirinya dengan elektroda yang ditanamkan secara permanen pada tempat yang tepat dalam otak. Misalnya, tikus laboratorium merangsang dirinya 3000 kali dalam 1 jam untuk memperoleh stimulasi otak selama setengah detik melalui elektroda pada hipotalamus. Inilah bagian dari sistem pengendali selera. Tikus juga akan merangsang dirinya untuk meningkatkan hasrat seksual. Dalam sistem makan, stimulasi elektris yang dilakukan secara terus-menerus selama 1 menit dapat menimbulkan selera makan begitu rupa sehingga tikus segera memakan rakus semua makanan yang tersedia di sekitarnya. Jika sistem seks dirangsang, ia akan melakukan kopulasi apabila ada pasangan yang siap di sekitarnya. Dalam kedua kasus ini, jika rangsangan elektrik yang menimbulkan impuls saraf terjadi hanya setengah detik, bukan 1 menit, maka hewan itu mengabaikan makanan, tidak mempedulikan pasangannya, dan melakukan apa saja yang sudah pernah ia pelajari untuk memperoleh lebih banyak stimulasi. Jadi, tikus-tikus itu tampak berjingkat-jingkat atau menekan tombol 3000 kali dalam 1 jam. Mengapa? Tampaknya efek stimulasi diri pada sistem saraf sama seperti makan atau seks. Anda dapat menganggapnya sebagai makanan elektrik atau seks elektrik dalam pengertian bahwa stimulasi itu mengaktifkan secara langsung sistem peneguhan. Sebagaimana yang mungkin sudah Anda duga, stimulasi diri elektrik pada hipotalamus mengaktifkan saluran yang mengeluarkan dopamin. Kesenangan dapat ditimbulkan dengan rangsangan elektrik pada hipotalamus, tetapi kebahagiaan tidak. Binatang seperti tikus dan monyet dapat merasakan kesenangan, tapi tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Walaupun begitu, manusia memerlukan berbagai kesenangan untuk meraih kebahagiaan. Karena manusia diberi anugerah akal, ia harus memilih kesenangan mana yang dapat membawanya kepada kebahagiaan dan kesenangan mana yang justru akan membuatnya tidak bahagia. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.